Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Alpiana Wahyudi dengan NIM 1121109399 akan mengomentari tentang kenaikan PPN 12% dan diskon 50% untuk token PLN listrik dan subsidi 10 kg untuk beras. Jadi PPN 12% telah diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Tetapi pemerintah menetapkan dasar pengenaan pajak atau DPP nilai lain sebesar 11/12 untuk menghitung PPN terutang. Artinya, tarif efektif PPN tetap 11% untuk barang dan jasa yang tidak mewah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kenaikan harga barang dan jasa yang signifikan. Kebijakan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 131/2024. Dampak dari kebijakan ini masih menjadi perdebatan. Sebagian berpendapat bahwa kenaikan PPN dapat memperburuk kemiskinan dan pengangguran. Sementara yang lain melihatnya sebagai instrumen redistribusi untuk meningkatkan pendapatan negara. Lalu, diskon token PLN 50% merupakan kompensasi pemerintah atas dampak kenaikan PPN 12% untuk pelanggan listrik golongan 450 VA dan 900 VA. Tujuan dari diskon ini yaitu manfaatnya untuk meringankan beban biaya listrik, mengurangi dampak inflasi, membantu keseimbangan keuangan rumah tangga, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan diskon ini yang pertama adalah untuk pelanggan listrik golongan 450 VA dan 900 VA. Pelanggan harus terdaftar di sistem PLN. Diskon berlaku untuk pembelian token listrik. Nah, untuk masa berlaku diskon sesuai dengan keputusan pemerintah, yaitu pada bulan Desember 2025. Dampak ekonomi dari diskon 50% yaitu untuk mengurangi beban biaya rumah tangga, meningkatkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, membantu mengurangi kemiskinan, dan dampak keuangan pada PLN dan negara. Lalu untuk subsidi beras 10 kg akibat PPN 12%, manfaatnya ialah untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat, mengurangi dampak inflasi, membantu keseimbangan keuangan rumah tangga, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kritik dan saran saya sebagai masyarakat yaitu perlu diadakan evaluasi lagi untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Kemudian harus ada pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan. Kemudian perlu pertimbangan untuk memperluas subsidi kepada kelompok lain. Pemerintah juga harus memperhatikan dampak keuangan jangka panjang. Dampak sosial dari subsidi 10 kg beras yaitu untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial, membantu masyarakat kurang mampu, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bantuan sosial, dan membantu mengurangi kemiskinan. Kemudian untuk kebijakan pemerintah pada subsidi ini memastikan subsidi beras tepat sasaran. Perlu transparansi dalam pengelolaan subsidi, evaluasi kebijakan secara berkala, dan pertimbangkan kebijakan subsidi lainnya. Pendapat yang saya rangkum tentang PPN 12% yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai program pembangunan, mengurangi defisit anggaran dan stabilisasi fiskal, mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, dan sejalan dengan kebijakan fiskal global. Pendapat kritis yang saya tampung dari berbagai artikel yang saya baca ialah PPN 12% ini memberatkan masyarakat, terutama golongan rendah.
dapat memperburuk kemiskinan dan pengangguran, berpotensi menekan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, kemudian tidak tepat waktu karena kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil. Saran untuk PPN 12% yaitu perlu adanya evaluasi dan pemantauan ketat pada dampak PPN. Yang kedua adalah perlu subsidi untuk kelompok yang rentan. Yang ketiga adalah adanya transparansi pengelolaan dana PPN. Yang keempat adalah pertimbangan penundaan kenaikan tarif. Penyebab dari kenaikan PPN atau pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang saya rangkum dari artikel ialah pada faktor ekonomi. Yang pertama, defisit anggaran. Kenaikan PPN untuk mengurangi defisit anggaran dan stabilisasi fiskal. Yang kedua, pada inflasi, untuk mengontrol inflasi dengan mengurangi konsumsi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara dan membiayai program pembangunan. Yang keempat adalah ketergantungan impor, yaitu mengurangi ketergantungan impor dan mendorong produksi domestik. Kebijakan pemerintah yaitu yang pertama adanya peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal tahun 2024 sampai 2025. Yang keempat adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2025. Faktor global adanya PPN 12% yaitu adanya kenaikan suku bunga global. Yang kedua, perubahan kebijakan fiskal global. Yang ketiga, dampak perang Ukraina dan Rusia. Yang keempat, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tujuan adanya PPN 12% yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara, mengurangi defisit anggaran, mendorong investasi, dan mengontrol inflasi. Kenaikan PPN atau pajak pertambahan nilai menjadi 12% memiliki dampak yang luas pada perekonomian dan masyarakat. Beberapa dampaknya yaitu pada dampak ekonomi, kenaikan PPN meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan dan mengurangi defisit anggaran. Pada inflasi, kenaikan PPN dapat memicu inflasi karena biaya produksi meningkat sehingga harga barang dan jasa naik. Yang ketiga, pengurangan konsumsi. Jadi kenaikan PPN dapat mengurangi konsumsi masyarakat, terutama pada barang dan jasa yang tidak penting. Yang keempat, dampak pada pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan PPN dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi dan investasi menurun. Dampak sosial pada PPN 12% yaitu peningkatan biaya hidup. Kenaikan PPN meningkatkan biaya hidup masyarakat, terutama pada golongan rendah. Yang kedua, pengangguran. Kenaikan PPN dapat memicu pengangguran karena perusahaan mengurangi produksi dan pegawai. Kemudian pada kemiskinan. Kenaikan PPN dapat memperburuk kemiskinan karena masyarakat tidak mampu membeli barang dan jasa dasar. Yang keempat, kesenjangan sosial. Jadi kenaikan PPN dapat memperlebar kesenjangan sosial antara golongan kaya dan miskin. Dampak pada sektor bisnis yang pertama adalah peningkatan biaya produksi. Kenaikan PPN meningkatkan biaya produksi perusahaan. Yang kedua, pengurangan margin keuntungan. Kenaikan PPN dapat mengurangi margin keuntungan perusahaan. Yang ketiga,
Pengurangan investasi. Jadi kenaikan PPN dapat mengurangi investasi karena biaya produksi meningkat. Yang keempat, pengaruh pada ekspor. Kenaikan PPN dapat mempengaruhi ekspor karena harga barang dan jasa di Indonesia akan meningkat. Kemudian dampak pada masyarakat, yaitu peningkatan beban masyarakat. Kenaikan PPN meningkatkan beban masyarakat, terutama pada golongan rendah. Yang kedua, adanya pengurangan daya beli. Kenaikan PPN dapat mengurangi daya beli masyarakat akan barang dan jasa. Yang ketiga, pengaruh pada kualitas hidup. Kenaikan PPN dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Langkah mitigasi yang bisa dilakukan yang pertama adalah subsidi untuk kelompok yang rentan. Yang kedua, pengawasan harga barang dan jasa. Kemudian peningkatan produksi domestik, diversifikasi ekspor, dan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa komentar masyarakat umum tentang PPN 12% yang saya rangkum yaitu PPN 12% dapat meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai program pembangunan dan mengurangi defisit anggaran. Kebijakan ini dapat mendorong efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi ketergantungan pada impor. Komentar kritis yang saya rangkum yaitu kenaikan PPN dapat memperburuk kemiskinan dan pengangguran karena berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Yang kedua, kenaikan tarif PPN berpotensi menekan konsumsi masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah harus mempertimbangkan penundaan kenaikan tarif PPN untuk menghindari dampak negatif. Saran dari masyarakat, yaitu terutama saya, pemerintah harus memastikan kebijakan PPN tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat. Kemudian perlu adanya transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana PPN. Yang ketiga, pertimbangkan kebijakan subsidi untuk kelompok yang rentan. Balik lagi pada diskon token PLN yaitu 50% dan subsidi 10 kg beras untuk masyarakat merupakan dua kebijakan pemerintah yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda juga. Kebijakan diskon token listrik 50% yaitu berlaku untuk pelanggan listrik golongan 450 VA dan 900 VA. Diskon berlaku untuk pembelian token listrik. Nah, masa berlaku diskon hanya sampai dengan Desember 2025. Tujuan diadakannya diskon ini adalah untuk meringankan beban biaya listrik masyarakat. Kebijakan PPN 12% yaitu berlaku untuk semua transaksi yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Berlaku pada 1 Januari 2025. Tujuan pemerintah mengadakan PPN 12% dan menaikkan 1% dari 11% adalah untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi defisit anggaran. Kemudian dampak dari kebijakan ini, diskon token listrik mengurangi beban biaya listrik masyarakat. Kenaikan PPN 12% dapat mempengaruhi inflasi dan konsumsi. Keduanya memiliki dampak berbeda pada masyarakat dan ekonomi. Pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia telah dinaikkan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Namun, perlu diperjelas bahwa kenaikan PPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah,
seperti kendaraan bermotor, hunian mewah, pesawat udara, dan kapal pesiar mewah. Berikut adalah beberapa poin penting terkait PPN 12% di Indonesia, yaitu barang dan jasa yang dikenakan PPN 12% antara lain kendaraan bermotor, seperti mobil, motor, dan kendaraan bermotor lainnya. Hunian mewah, yaitu seperti rumah, apartemen, dan kondominium dengan harga di atas 30 miliar rupiah. Pesawat udara, seperti pesawat pribadi dan komersial. Kapal pesiar mewah, seperti kapal pesiar dan YACHT. Jadi perhitungan PPN 12% untuk barang dan jasa mewah, yaitu PPN 12% dikenakan atas harga jual atau nilai impor. Untuk barang dan jasa non-mewah, PPN 12% dikenakan dengan menggunakan DPP nilai lain, yaitu 11/12 dari nilai impor atau harga jual. Dampak kenaikan PPN yaitu meningkatkan pendapatan negara, mengurangi defisit anggaran, mempengaruhi inflasi dan konsumsi masyarakat. Kebijakan pemerintah pada PPN 12% ini yaitu pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 38,6 triliun untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 mengatur secara spesifik mengenai pajak pertambahan nilai 12%. Pendapat para ahli yang saya rangkum mengenai PPN 12% yaitu menurut Arin Setyowati atau pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya, kenaikan PPN menjadi 12% akan mempengaruhi konsumsi, investasi, dan stabilitas ekonomi nasional. Hal ini karena kontribusi konsumsi rumah tangga sekitar 55% sampai 60% terhadap PDB. Sehingga kenaikan harga dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama yang dari kelas bawah. Pakar ekonomi lainnya tentang kenaikan PPN dapat meningkatkan pendapatan negara, namun juga berpotensi menimbulkan inflasi dan memperburuk kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan subsidi atau bantuan langsung tunai. Dampak kenaikan PPN ini meningkatkan harga barang dan jasa, mengurangi daya beli masyarakat, terutama yang kelas bawah, berpotensi menimbulkan inflasi dan memperburuk kesenjangan sosial, mengurangi konsumsi dan investasi. Kemudian saran dari para ahli mengenai PPN 12% adalah pemerintah harus mempertimbangkan subsidi atau bantuan langsung tunai untuk kelompok yang rentan. Perlu adanya transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana PPN. Pemerintah harus fokus pada reformasi pajak yang lebih luas. Berdasarkan artikel yang saya baca, yaitu DJP PPN 2025 kebijakan baru, namun beban pajak tetap ringan untuk masyarakat. Pokok-pokok pengaturan yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait kebijakan ini, yang pertama, tarif baru pajak pertambahan nilai. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP, tarif PPN naik menjadi 12% berlaku 1 Januari 2025. Berlaku untuk seluruh barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP yang tergolong barang mewah.
Namun, sebenarnya nilai PPN bagi BKP dan JKP yang tidak tergolong barang mewah tidak naik, karena dasar pengenaan pajak atau DPP yang dikenakan adalah 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, masyarakat tetap merasakan beban yang setara dengan pengenaan tarif PPN 11% sebelumnya. Selain itu, insentif yang sudah direncanakan akan tetap diberikan kepada masyarakat untuk meringankan beban pajak masyarakat. Untuk perhitungan PPN berdasarkan jenis barang atau jasa, ada barang mewah, barang non-mewah, jasa, dan barang tidak berwujud. Untuk barang mewah, yaitu impor, PPN dihitung 12% dari nilai impor. Penyerahan oleh PKP, yaitu penyerahan PKP hingga 31 Januari 2025, PPN dihitung sebesar 12% dari 11/12 harga jual. Mulai 1 Februari 2025 dihitung sebesar 12% dari harga jual penuh. Untuk yang ekspor, tarif PPN 0%. Barang non-mewah, jasa, dan barang tidak berwujud, PPN dihitung sebesar 12% dari 11/12 nilai impor, harga jual, atau penggantian. Tarif PPN untuk ekspor tetap 0%. Pengecualian dan pengaturan khusus. Pengecualian diterapkan untuk PKP tertentu yang menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP nilai lain atau PPN besaran tertentu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, barang hasil pertanian, LPG 3 kg, emas perhiasan, kendaraan bermotor bekas, dan kripto. Contoh perhitungan PPN untuk yang barang mewah, yaitu penyerahan kendaraan bermotor dengan harga jual 600 juta pada Januari 2025, PPN-nya dihitung yaitu hingga 31 Januari 2025, 12% dikali 11/12 dikali 600 juta sama dengan 66 juta. Mulai 1 Februari 2025, 12% dikali 600 juta sama dengan 72 juta. Untuk barang non-mewah, yaitu penyerahan komputer dengan harga jual 12 juta, PPN dihitung 12% dikali 11/12 dikali 12 juta sama dengan 1.320.000. Dasar hukum perubahan ini mengacu pada Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Contoh barang yang dikenakan PPN BM berdasarkan PMK 141 Tahun 2021, PMK 42 Tahun 2022 dan PMK 96 Tahun 2021, PMK 15 Tahun 2023. Contoh barang yang dikenakan PPN BM meliputi kendaraan bermotor, hunian mewah, pesawat, balon udara, dan helikopter selain untuk keperluan negara, kapal laut dan kapal pesiar selain untuk keperluan negara, dan YACHT selain untuk keperluan pariwisata, senjata api dan amunisi selain untuk keperluan negara. Tujuan untuk kebijakan ini adalah meningkatkan keadilan pembebanan pajak, mengamankan penerimaan negara, melindungi produsen kecil dan tradisional. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Papa Brahma Teresia Nanik Widyaningsih
menyampaikan pesan bagi masyarakat mengenai pentingnya pemahaman atas kebijakan perpajakan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Perlu diketahui bahwa kebijakan PPN ini sebenarnya tidak meningkatkan beban pajak, karena dasar pengenaan pajaknya telah disesuaikan, sehingga setara dengan tarif PPN yang sebelumnya. Selain itu, insentif tetap akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut, bisa dengan membaca artikel DJP. Pemerintah yang saya pimpin, juga saya yakin juga pemerintah pendahulu saya, bahwa setiap kebijakan perpajakan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta mendorong pemerataan ekonomi. Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contoh, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, ya, motor yacht, kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, ya, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Ya. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, yang selama ini diberi fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0%, masih tetap berlaku. Ya, saya ulangi, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak, ya, yaitu PPN 0% masih tetap berlaku. Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Ya. Nilai stimulus itu adalah 38,6 triliun. Seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Bantuan beras
untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kg per bulan. Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2200 volt. Pembiayaan industri padat karya. Ya. Insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta per bulan. Kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun dan lain sebagainya. Jadi paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, yang tetap diberi pembebasan PPN, yaitu tarif 0%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto hari Jumat 8 Maret lalu menyatakan rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 merupakan program keberlanjutan. Artinya diterapkan oleh pemerintahan yang baru. Rencana PPN 12% dan seluruh program pemerintah yang baru akan dirancang dalam APBN 2025. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan. Bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Nah tentu yang kita perlu lihat penyusunan APBN di luar envelope kemarin kan pos-posnya, detailnya ini 1 bulan ke depan. Jadi tentu 1 bulan ke depan itu sudah ada keputusan dari KPU tanggal 20 Maret, sehingga dengan demikian program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Pajak pertambahan nilai PPN dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa kepada wajib pajak orang pribadi atau badan. Jika PPN 12% berlaku 2025, kenaikan harga akan dialami semua barang yang terkena PPN. Antara lain barang elektronik, pakaian, tas dan sepatu, sabun dan perlengkapan mandi, pulsa telepon dan tagihan internet, rumah atau hunian, motor dan mobil. Pertama, gaji kita nggak naik, terus juga kebutuhan semua meningkat gitu ya. Berarti kalau kebutuhan meningkat, pajak naik, gimana ya? Kayak kita berarti makan, kita harus bayar lagi 12% dari yang kita makan. Itu lumayan sih menurutku, karena bukan hal yang dikit sih, kayak bukan cuma 1%, bukan cuma 5.000. Dilema sih, ya betul sih. Tapi kalau lihat dari perspektif yang lebih besar, mungkin pasti adalah alasan kenapa gitu ya. Karena ya kalau saya sih kadang nggak suka sih, tapi mau gimana juga demi pembangunan yang lebih baik gitu. Tarif PPN sebetulnya baru naik dari 10% menjadi 11% pada April 2022. Itu artinya baru 3 tahun umurnya, namun kini akan naik lagi. Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira memprediksi kenaikan PPN ini akan semakin memukul daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Kebijakan ini dapat menggiring mereka masuk menjadi orang miskin baru. Dan ini adalah kebijakan yang sangat tidak kreatif. Ini kebijakan yang sangat memberatkan bagi masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan menengah. Karena apa? Karena kenaikan tarif PPN-nya bahkan bisa lebih tinggi daripada kenaikan dari sisi pendapatan upah. Jadi bisa dibayangkan mencari kerja sekarang sedang dalam kondisi yang sulit, persaingan makin ketat, kenaikan upah minimum juga tidak seberapa, tapi dari sisi kebijakan pemerintah justru kebijakannya bukan countercyclical, tapi kebijakannya justru menahan daya beli. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang inovatif dalam menaikkan rasio pajak. Misalnya mengejar wajib pajak baru akan lebih efektif ketimbang mengenakan tarif tinggi kepada wajib pajak yang sudah taat pajak. Desi Haritonang, Mario Oktober, Jakarta.